Saudaraku yang dikasihi Tuhan, masih saja banyak umat-umat Tuhan dari dulu bahkan sampai sekarang, bahkan para hamba-hamba Tuhan pun, para pendeta yang sudah memiliki gelar sarjana, master, bahkan doktor teologi, belum juga paham tentang Kejadian pasal 9 ayat 3 ini. Mereka mengutip bahwa Kejadian pasal 3 adalah ayat untuk manusia, bahkan umat Tuhan boleh memakan segala yang bergerak. Jadi ayat itu saya baca, Kejadian pasal 9 ayat 3. Segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini mereka jadikan menjadi alasan untuk memakan segala yang bergerak. Pokoknya bergerak katanya. Dan hidup itu boleh dimakan, karena Alkitab katakan seperti itu. Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan, ini ayat sangat berbahaya sekali kalau kita terima dengan mentah-mentah tanpa kita perhatikan latar belakang kenapa muncul ayat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, coba perhatikan ayat ini dikatakan, segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Kalau ini dijadikan ayat alasan untuk supaya kita boleh memakan semua yang bergerak, binatang-binatang apapun, entah itu halal, entah itu haram, ini berbahaya saudara-saudara yang kasih Tuhan. Karena ayatnya dikatakan segala yang bergerak dan hidup. Bapak Ibu semua, saya juga yang sedang berbicara sekarang ini sedang bergerak dan saya juga hidup. Bahkan coba perhatikan dari belakang layar video saya ini, lalu lalang juga manusia membawa kendaraannya, bergerak juga mereka. Ya, dan mereka juga hidup. Apakah itu juga dimakan? Kalau alasannya segala yang bergerak dan hidup boleh dimakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau nggak tahu kita apa makna dan maksud daripada ayat ini, kita akan menjadi sesat. Sesatnya di mana? Coba perhatikan. Ayat ini mengatakan di ayat selanjutnya, ya, aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Oke, Alkitab mencatat seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Tumbuh-tumbuhan hijau ini adalah tumbuh-tumbuhan atau ciptaan Allah yang tidak bergerak, tidak jalan-jalan dia. Memang dia hidup tapi tidak jalan-jalan, tidak bergerak dari satu tempat yang lain ke tempat yang lain. Tidak. Itu maksudnya. Nah, oleh karena itu kita harus melihat terlebih dahulu apa makanan yang telah direkomendasikan Allah untuk manusia makan. Ya. Di Taman Eden, sebelum kejatuhan manusia di dalam dosa, apa makanan yang telah Tuhan rekomendasikan dan izinkan manusia ini makan, saudara-saudara? Ini yang perlu kita tahu. Di mana terdapat? Kita baca di dalam Kejadian pasal 2 ayat 16. Ini pada waktu manusia masih belum jatuh di dalam dosa. Kejadian pasal 2 ayat 16 katakan, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Manusia apa? Manusia pertama itu Adam dan Hawa. Apa dikatakan? Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ini perintah Tuhan. Allah memberikan izin atau merekomendasikan kepada manusia, ya, untuk memakan buah-buahan atau buah pohon. Jadi ini makanan kelas pertama yang sehat yang dimakan oleh manusia. Ini yang bilang Allah kepada manusia, dimulai kepada manusia pertama itu, ya. Jadi buah-buahanlah makanan manusia pertama. Yang kedua, setelah manusia itu jatuh ke dalam dosa, atau setelah Adam dan Hawa ini jatuh ke dalam dosa, oleh karena melanggar perintah Allah itu,
Oleh karena mereka memakan buah pohon di tengah Taman Eden yang sudah dilarang oleh Tuhan. Oke, kita tidak ke situ pembicaraan kita. Setelah mereka melanggar perintah Allah itu, lalu mereka jatuh ke dalam dosa. Di mana terdapat apa makanan mereka yang mereka makan, atau yang Tuhan rekomendasikan atau izinkan mereka makan? Apa itu? Kita baca di dalam Kejadian pasal 3 ayat 17 dan 18. Saya baca bagi kita. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau telah mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Perhatikan, ayat 18 katakan, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Lalu dilanjut ayat itu katakan, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Perhatikan saudara-saudara, tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu, makanan manusia. Ini setelah manusia jatuh dalam dosa, makanannya adalah tumbuh-tumbuhan. Sebelum jatuh dalam dosa tadi, buah-buahan. Nah, di sini Allah belum merekomendasikan atau mengizinkan manusia ciptaannya ini untuk memakan binatang atau hewan, belum. Ya. Lalu muncullah di dalam pasal 9 ini, baru muncul di sini, ya, segala yang bergerak. Kenapa muncul ayat ini? Karena pada waktu itu adalah konteksnya kejadian setelah apa? Air bah. Ya, ini di zamannya Nuh ini. Sebelumnya manusia belum makan yang bergerak seperti binatang, seperti hewan, belum. Nah, setelah kejadian air bah di zamannya Nuh, karena pada waktu itu Allah menyuruh Nuh untuk memasukkan 7 pasang binatang halal di dalam bahtera itu, dan satu pasang binatang haram dimasukkan ke dalam bahtera itu sebelum mereka masuk ke dalam bahtera itu. Lalu Nuh melakukan itu, lalu mereka masuk ke dalam bahtera itu, dan datanglah apa? Air bah. Pada waktu itu semua manusia mati, termasuk semua tumbuh-tumbuhan di padang, semua tumbuh-tumbuhan yang ada di dunia ini habis. Karena tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang ada di dunia ini pada waktu itu mati, itulah sebabnya Nuh memakan yang bergerak. Baru saja itu manusia memakan yang bergerak, ya. Lalu yang bergerak yang mana yang dimakan manusia ini? Apakah seperti yang di Kejadian pasal 9 ayat 3 tadi, segala yang bergerak yang hidup boleh dimakan semua? Ini repot manusia ini kalau semua yang bergerak boleh dimakan. Kanibal kita, saudara. Tidak semua yang bergerak dimakan. Tidak semua yang diciptakan Tuhan itu dimakan, bukan. Tidak semua, ya. Oleh karena itu, Allah memberikan yang perintahnya, yang boleh dimakan dan yang tidak boleh dimakan, ya, yang boleh dimakan dan yang tidak boleh dimakan. Di mana terdapat? Yaitu yang ada di dalam Imamat pasal 11 itu, tentang haram dan yang tidak haram, ya. Judulnya apa itu? Perikopnya, binatang yang haram dan yang tidak haram. Ini pun nanti jadi masalah. Katanya ini diperintahkan kepada umat Israel. Saudara dikasih Tuhan, kalaupun tuh dulu ada orang Indonesia di situ, ya diperintahkan juga untuk orang Indonesia. Masalahnya orang Israel ini atau bangsa ini adalah
bangsa pilihan Tuhan, umat pilihan Tuhan. Lalu nanti dari bangsa inilah kekristenan ini tersebar ke seluruh dunia sampai sekarang ini. Makanya ada Kristen di Indonesia sampai ke suku-suku. Begitu pengertiannya. Ya. Oke. Supaya lebih jelas saya baca di dalam Imamat pasal 17 ayat 13. Kan ini lanjutan daripada pasal 11. Karena ini berkesinambungan saudara-saudara dari Tuhan. Ya. Imamat pasal 17 ayat 13. Setiap orang dari orang Israel dan dari orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu, yang menangkap dalam perburuan seekor binatang atau burung, ya, atau burung, apa dikatakan? Atau burung yang boleh dimakan. Apa yang boleh dimakan tadi? Ya, yang halal. Sudah ditulis di dalam Imamat pasal 11. Apa itu cirinya? Ada dua cirinya. Yang berkuku belah dan yang memamah biak. Itu yang boleh. Ya. Nah, ayat ini bilang tadi, setiap orang dari orang Israel dan dari orang asing. Mengerti apa orang asing? Orang asing adalah orang yang bukan Israel. Ya termasuk Indonesia, karena kita ini bukan orang Israel. Kita orang Indonesia. Saya suku Nias, suku Batak, suku Jawa, dan semua suku-suku di dunia ini, atau semua bangsa-bangsa yang bukan Israel di dunia ini, berlaku bagi mereka ayat itu. Karena tidak mungkin berbeda usus kita, perut kita dengan usus atau perut orang Israel. Sama, kita dibuat sama karena kita manusia. Israel manusia, kita manusia. Kalau Tuhan berbicara kepada Israel untuk tidak boleh memakan itu, ya dia juga berbicara kepada kita karena kita sama-sama manusia. Jadi saudara dikasih Tuhan, apa maksudnya? Imamat atau Kejadian pasal 9 ayat 3 tadi itu, segala yang bergerak yang hidup, artinya adalah dari yang tidak bergerak menjadi yang bergerak. Dari yang tidak bergerak makanan manusia pertama tadi, yaitu buah pohon dan sayuran atau tumbuhan di padang, lalu beralih kepada yang bergerak. Tapi tidak semua yang bergerak. Karena kalau semua yang bergerak kita makan, bahaya kita. Manusia pun bergerak. Jangan dibalas kita ini. Tidak ada manusia yang memakan manusia. Kecuali Sumanto dulu itu yang pernah ada cerita itu di Pulau Jawa. Makanya Tuhan memilah-milah mana yang boleh dimakan. Itu yang ditulis di dalam Imamat pasal 11. Imamat pasal 11. Di situ ada. Kita ikutin aja firman Tuhan itu, sehingga apa? Kita menjadi pelaku-pelaku firman yang setia kepada Tuhan. Jika engkau mengasihi Tuhan, kata Alkitab, engkau akan menuruti segala perintahnya. Pertanyaannya sekarang, Anda mengasihi Tuhan nggak? Kalau Anda mengasihi Tuhan, kalau saya mengasihi Tuhan, kalau kita semua mengasihi Tuhan, maka kita menuruti perintahnya, termasuk apa yang kita makan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.